Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Bapak akan menjelaskan penyelesaian soal arus arah kedua yang sudah akan mengerjakan. Jadi masih banyak yang belum benar, maka kita berikan penjelasan tentang penyelesaian soal arus arah 2. Soal nomor 1. Jika R1 10 ohm, R2 4 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm, maka hambatan penggantinya adalah, nah sini ada rangkaian gabungan antara seri dan paralel. Jadi di sini kita diminta untuk mencari hambatan pengganti dari rangkaian ini. Di sini ada R1, R2, R3. Bagaimana hubungan antara mereka semua? Kita harus lihat dulu, pisahkan mana yang hubungannya paling dekat. Yang pertama adalah kita lihat antara R1 dan R2. Ini kelihatan dia sudah berhubungan paralel ya. Hubungan paralel, maka ini kita selesaikan lebih dahulu. Sesuai dengan rumusnya, 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Kita selesaikan. R1 nya 10, 1 per 10 ditambah R2 nya 4, 1/4 tambah sama dengan, nah ini kita samakan penyebutnya. Ini kita buat dalam penyebutnya adalah 20 ya, 20 hingga 20 bagi 10 itu 20 bagi 10 2 kali 1 2, kemudian 20 bagi 4 kali 1 5, di sini 2 tambah 5 per 20 sama dengan 7 per 20. Kemudian RP-nya ini dibalik ya, ini kan 1 per RP, maka RP-nya adalah hambatan paralelnya adalah 20 per 7. Nah, kalau sudah selesai di sini, kita sederhanakan lagi gambar yang pertama ini, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kelihatan bahwa RP dan R1 sekarang hubungannya seri ya, karena seri maka kita selesaikan dengan persamaan seri. RS sama dengan RP tambah R3. RP-nya tadi ini 20 per 7 ditambah R3-nya berapa? 6 ya, 6 ohm. Kita samakan penyebutnya. Nah, ini 20 per 7 ini sama dengan ini. Cuma saja yang 6 ini harus kita buat penyebutnya menjadi 7. Nah, kalau 6 ini berarti kan sebenarnya 6 per 1 ya. Pecahannya ada sama dengan 6 per 1. Nah, jadi 7 bagi 1 kali 6 42. Nah, gitu caranya ya. Jadi di sini dibuat pecahan yang 6 ini dibuat pecahan jadi 40 per 2. Sehingga ini ini 42 per 7. 20 tambah 42 62 per 7 sama dengan 8,86 ohm. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dari gambar berikut tentukanlah hambatan penggantinya. Sama dengan nomor 1 tadi, kita diminta untuk mencari hambatan penggantinya. Nah, kita lihat di sini R1 dan R2 hubungannya paling dekat ya. Berarti di sini ada hubungan seri. Kita hitung serinya. Sesuai dengan rumusnya RS sama dengan R1 tambah R2. R1-nya 40, R2-nya 47, berarti RS sama dengan 57. Nah, kalau sudah demikian, ini disederhanakan menjadi RS. Nah, saya kelihatan bahwa RS dan R3 itu hubungannya paralel. Nah, maka di sini 1 per RP sama dengan 1 per S tambah 1 per R3. RP-nya tadi 57, R3-nya 100. Kita samakan penyebutnya, ini kita kalikan saja nih. Penyebutnya 57 kali 100, 5.700. Sehingga 5.700 bagi 57 sama dengan 100. Tambah ini
5.700 bagi 100 kali 1, 57. Hasilnya ada 157 per 5.700. Maka RP sama dengan 5.700 per 157. 36,31 ohm. Nah, ini untuk yang nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dua kawat penghantar A dan B memiliki hambatan masing-masing RA dan RB. Jika luas penampang A 3 kali luas penampang B, panjang A 2 kali panjang B, sedangkan hambatan jenis A setengah kali hambatan jenis B, maka perbandingan RA dan RB adalah, nah kita jadi ketahui. Jadi di sini kita buat persamaannya. A luas A teman-teman. Luas A 3 kali luas B, berarti AA 3 kali AB. Kemudian panjang A LA sama dengan 2 kali LB. Kemudian hambatan jenis A itu setengah kali hambatan jenis B. Ditanya adalah perbandingan antara hambatan A dan perbandingan antara hambatan A dan B. Jawabnya RA banding RB sama dengan, nah ini kan rumusnya sesuai dengan rumusnya. Rumus hambatan ada rho L per A gitu ya. Jadi rho A LA per AA sama dengan rho B LB per AB. Sama dengan, nah kita masukkan, kita yang ini rho A kita ganti dengan ini dia setengah. Nah ini dia nih rho B. Kemudian LA ini dia LA kita ganti dengan 2LB. Kemudian AA ini AA kita ganti dengan 3AB. Jadi substitusi ya, disubstitusikan. Nah sekarang persamaan seperti ini jadinya. Nah kalau sudah demikian bagaimana? Nah ini kan bisa, ini kan ya variabel yang sama, ini bisa dicoret rho B, kemudian LB juga kita sama dengan LB kita coret, kemudian AB juga kita AB. Nah sekarang tinggal perkalian adalah ini 1 kali 2, 2, kemudian 2 kali 3, 6. Jadi perbandingan adalah 2 per 6 banding 1. Nah ini jadi perbandingannya 1. Nah sekarang kita sederhanakan, ini penyebutnya kan masih belum sederhana, kita sederhanakan. Ini sama-sama dikali 3 ya, kali 3. 2 per 6 kali 3 dapatnya 1. 1 kali 3 dapatnya 3. Nah jadi perbandingan adalah 1 banding 3. Ini perbandingan antara RA dan RB ya. Kita lanjutkan kepada soal nomor 4. Suatu kawat pengantar listrik hambatannya 100 ohm ketika suhunya 20 derajat Celcius dan 110 ohm ketika suhunya 120 derajat Celcius. Hambatan kawat ketika suhunya 80 derajat Celcius adalah, jadi sini diketahui R0-nya mula-mula adalah hambatan awalnya 100 ohm, kemudian suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Nah, ketika suhunya 120, hambatannya adalah 110 ohm. Ya ditanya adalah, sedangkan T2 itu 80 derajat Celcius. Yang ditanya adalah hambatan pada suhu 80 derajat Celcius. Kita lihat persamaannya. Nah, ini persamaan hambatan RT sama R0 kali 1 tambah apa delta T. Sehingga dari situ ini kalau dikalikan, ini RT sama dengan R0 tambah R0 kali 1 R0, kemudian R0 kali alfa delta T, ini alfa delta T. Maka dari suhu ini diperoleh alfa itu sama dengan RT kurang R0 per R0 per delta T. Kita hitung, berarti nanti kita hitung alfanya dulu. Kita hitung alfanya, koefisien suhunya ya, koefisien kenaikan suhu hambatan. RT itu adalah R1-nya, kita ambil sini R1. Kemudian R0 ini adalah 100 yang ini. Kemudian ini R0-nya tadi juga 100. Kemudian ini delta T adalah suhunya ketika dari R2 ya, R1
ke R0. Delta T berarti dari 20 ke 120 ini dia. 120 per 20. Maaf, 120 kurang 20. Sehingga ini sama dengan, kalau dihitung itu hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 3. Atau 10 pangkat min 3 saja. Ya. Kemudian sekarang kita hitung R2-nya. Kita masukkan rumus ini lagi. Yang ini lagi kita masukkan rumus. RT-nya R2 sama dengan R0 yang ada 100. Kemudian ini 1. Ya. Kemudian ini alfanya tadi, ini alfanya. Delta T adalah berarti suhunya dari 80. Delta T adalah 80 kurang 20. Nah, delta T berbeda nanti. Lihat perbedaannya. Delta T sini yang ini berbeda dengan ini ya. Delta T ini delta T juga nih. Jadi ini adalah R1 kurang R0, kemudian sini adalah R2 kurang R0. Jadi harus diingat mana yang R1, R0 dan R2. Maaf, T1, T0 dan T2. Nah, ini di sini delta T adalah 80 kurang 20. Hasilnya adalah, nah ini 100 kali 1 tambah 6 kali 10 pangkat. Ini kali ini 60 ya kali ini. Berarti 6 kali 10 pangkat min 2. Ini hasilnya adalah ini 100 kali 1 100. 6 kali ini 100 sama dengan 6. Ya, 6 kali 10 pangkat min 2 kali 100 sama dengan 6. Hasilnya ada 106 ohm. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini satu rangkaian seperti ini, mirip seperti yang soal sebelumnya. Jika rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt, maka tegangan pada hambatan 110 ohm adalah, ya, sini mana dihubungkan dengan, maka tegangan pada hubungan yang ini berarti ya yang 10 ohm, maka tegangan pada hambatan 10 ohm adalah yang tanya ada di sini, tegangan di sini ya. Kita lihat. Nah, ini kita selesaikan dulu. Nah, kita fokusnya ke di sini karena dia rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt di sini. 12 voltnya ini berarti ujung ini dan ini 12 volt. Maka kita tidak ada hubungannya kemari karena arusnya kan sendiri ini. Arusnya sendiri, jadi tidak ada hubungannya dengan yang R3. Dari R3 ini kita tidak perhitungkan ya. Kita fokus pada R1 dan R2. Karena R1 dan R2 seri, maka harus di R1 sama dengan di R2. Nah, kita hitung. I sama dengan P per RS. RS sama dengan R1 tambah R2. Ini karena seri. RS sama dengan R1 tambah R2. Hasilnya adalah 10 tambah 47 sama dengan 57 ohm. Sehingga I yang pada rangkaian ini, yang di atas ini, pada dua hambatan ini adalah tegangannya di 12 volt, kemudian RS 57. Berarti I-nya sama dengan 12 per 57. Nah, tegangan di R1 cukup dihitung dengan P1 sama dengan I kali R1. I-nya adalah tadi 12 per 57 dikali R1-nya 10. Berarti ini sama dengan 120 per 57 sama dengan 2,1 ampere ya. Nah, ini dia hasilnya 2,1 ampere. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Jika rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt, maka kode arus yang mengalir pada R1 adalah, nah bersama dengan rangkaian tadi, ini yang ditanya adalah, kalau di sini adalah arus yang mengalir di R1. Kalau tadi kan tegangannya. Sekarang ini adalah ditanya adalah arus yang mengalir pada R1. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Jadi di sini kita fokus dulu ke R1 dan R2. Kita selesaikan dulu, karena dia paralel, kita selesaikan dengan persamaan paralel. 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 3.
Kita samakan penyebutnya per 12. 4 tambah 3 ya. 12 bagi 4 itu 3. Terbalik ini ya. 12 bagi 4, 3 kali 1 3. Kemudian 12 bagi 3, 4 kali 1 4. Nah, harusnya di sini 4, di sini 3 ya. Terbalik, salah. Harusnya di sini 3, di sini 4. Hasilnya tetap 7 per 12. Sehingga RP-nya sama dengan 12 per 7 ya. Ini seper RP-nya 7 per 12, RP-nya dibalik jadi 12 per 7. Sekarang kita sederhanakan dia. Kalau sudah seperti yang tadi, kita sederhanakan lagi RP-nya seperti ini. Nah, kelihatan bahwa ini adalah hubungan karena sudah seri ya. Kita hitung R serinya 12 per 7 tambah 6. 12 per 7 tambah 42 per 7. Hasilnya 54 ya. 54 per 7. Sehingga arus yang mengalir pada hambatan ini, pada rangkaian seluruhnya, I sama dengan P per RS 12 per 54. P-nya tadi berapa tadi? P-nya tadi adalah 12. Kemudian RS-nya adalah 5 per 4 per 7. Ini 12 per 5 per 7. Ini disederhanakan perhitungannya 12. Nah, ini 12 tetap, kemudian ini 54 per 7 dibalik ya. Kalau dibagi pecahkan berarti dia perkalian tapi dibalik. 7 per 54 sama dengan 84 per 54. Hasilnya adalah 1,56 ampere. Ini baru arusnya ya, arus yang mengalir pada rangkaian ini. Arus yang mengalir. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau sudah demikian, itu kita hitung dulu tegangan di paralel. Nah, di sini. Jadi di sini kita lihat gambarnya lagi. Di sini. Nah, di sini arus yang mengalir kita di sana kan mengalir di R1. Sementara kalau R1 ini, kalau di sini arus yang mengalir itu adalah 1,56, tetapi arus itu nanti terbagi, yang 156 itu mengalir di sini. Kemudian terbagi di R1, terbagi R2. Berarti yang di R1 berapa? Apakah 1,56? Tidak, yang di R1 tidak seperti itu, karena ini harusnya akan terbagi lagi. Nah, kita harus hitung dulu potensial di sini. Berapa potensial di antara ujung R1 dan R2 ini? Ya, di sini R berarti kan RP ya. Di sini ujung dari RP ini gitu, sama dengan di ujung RP ini. Kita hitung dulu tegangannya di sini. Berapa tegangannya antara ujung-ujung RP ini? Kita lihat dulu bagaimana cara menghitungnya. PRP sama dengan tegangan di RP sama dengan I kali RP ya, hambatan paralel. I-nya tadi adalah 84 per 54, kemudian RP-nya adalah 12 per 7. Hasilnya adalah 144,54 ya, itu tegangan di RP. Nah, sekarang kan ini di sini. Sekarang kita lihat gambar ini lagi. Nah, ini karena hubungannya paralel. Pada tegangan paralel itu ya, pada hubungan paralel tegangan pada ujung-ujungnya itu sama. Berarti ujung di R1 tegangannya sama dengan ujung di R2. Kalau demikian, maka untuk menghitung dari arusnya cukup kita fokus pada ujung dari R1. I1 sama dengan PRP, tegangan di ujung ini dibagi dengan R1-nya gitu. Cukup dihitung dengan persamaan tegangan di ujung bagi hambatannya ini. Hasilnya adalah PRP-nya ini tadi, PP-nya sama dengan PP sama dengan 144 per 54, ini dia. R1-nya 4. Nah, kalau gini bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya adalah ini tetap seperti ini. 144 per 54 ini dia. Tetapi yang ini dikalikan kemari gitu, dikalikan kemari. Nah, ini dia seperti itu penyelesaiannya.
144 per 54 kali 4 sama dengan 144 per 216. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 72. Ya, kita bagi dengan 72. Hasilnya adalah 2/3 ampere. Jadi arus yang mengalir pada R1 adalah 2/3 ampere. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kuat arus yang mengalir dalam rangkaian ini adalah, nah sini ada satu rangkaian tertutup, ya, satu loop. Rangkaian seperti ini. Ada potensial, ada hambatan sini, ini hambatan dalam namanya. Kemudian ini hambatan luar 2 ohm, ini hambatan luar juga, ini 2 ohm. Ini 4 ohm, ini 2 ohm. Nyatanya ada kuat arus yang mengalir. Nah, kalau ini sederhana seperti ini, cukup dihitung dengan I sama dengan sigma E per R. Sigma E itu adalah sigma kumpulan dari tegangannya, GGL-nya, kemudian R itu adalah kumpulan dari hambatan seluruhnya. Maaf, harusnya ini sigma E per sigma R ya, harusnya ya. Sama dengan 6. Ini karena potensialnya tegangannya hanya 1, 6. Kemudian ini hambatannya ada 1, ada 2, ada 4, ada 2. Hasilnya adalah 6 per berapa tadi? 9 ya. Atau 2/3 ampere. Berikutnya soal nomor 8. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah, nah sini ada gambarnya. Sama dengan soal nomor 7 tadi. Ini rangkaiannya seperti ini gambarnya. Cuma di sini GGL-nya ada 2 di sini. Kalau GGL-nya ada 2 seperti apa? Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita ambil loopnya. Kita lihat loopnya. Loopnya adalah B, A, B, B dari B, kemudian ke A, kemudian ke B lagi. Gini, berarti loopnya seperti B, ke A, ke B. Nah, itu loopnya. Bagaimana aturannya? Lihat. Rumusnya sama dengan tadi. I sama dengan sigma E per sigma R harusnya. Sama dengan 6. Nah, lihat di sini. Kita hitung dulu GGL-nya. GGL-nya adalah dari B ke sini. Nah, ini kita coba dengan 6 volt. Ini karena kita ketemu dengan kutub positifnya duluan. Ini kan kutub positif yang tegak besar ini, lebih panjang dia. Kutub positifnya duluan, maka ini namanya bernilai positif. Nah, gitu. Kemudian kita terus kembali ke A, kemudian ke bawah lagi. Ini ketemu dengan kutub negatifnya duluan, maka ini yang part ini bernilai negatif. Nah, gitu aturannya. Ketika kita ketemu dengan yang positif duluan, maka yang ini bernilai positif, yang namanya ini. Ketika kita kemari bertemu dengan kutub negatifnya duluan, maka yang part ini bernilai negatif. Nah, gitu aturannya khusus untuk GGL ya. Karena dia ada kutub positif dan negatifnya. Sedangkan R-nya tetap aja karena R itu tidak mempunyai kutub positif dan negatif. Ini 2, ini 2, ini 1, 4 tambah 1, ini 1 ohm, kemudian 3 ohm. Hasilnya adalah 2/11 ampere. Nah, ini jadi arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 2/11 ampere. Nah, ini khusus untuk, nah kelihatan di sini bahwa ini dia GGL ada 2 tapi satu kutubnya berbeda dengan yang lain. Demikian saja untuk penyelesaian soal arus searah yang kedua. Mudah-mudahan bisa membantu kamu untuk lebih memahami tentang arus searah. Terima kasih. Salam mengajar. Semoga kita semua tetap sehat dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.